Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati, NIM 21031501087. Saya dari kelas PJKRE angkatan 2021, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi perkembangan motorik. Yang pertama, kemampuan motorik. Kemampuan motorik berasal dari bahasa Inggris yaitu motor ability. Nah, motor ability ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak. Gerak merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia, karena dengan gerak, manusia dapat meraih sesuatu yang menjadi harapannya. Artinya, kemampuan motorik adalah kapasitas seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragaan suatu keterampilan yang relatif melekat setelah masa anak-anak. Kemudian, perkembangan motorik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hurlot tahun 1998, bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Pengendalian berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Kemudian menurut Zulkifli tahun 2001, perkembangan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh yang dimotori dengan kerjasama antara otot, otak, dan saraf. Nah, ciri-ciri gerakan motorik, yang pertama, gerak dilakukan dengan tidak sengaja. Yang kedua, gerak motorik tidak ditujukan untuk maksud-maksud tertentu. Nah, gerak yang dilakukan tidak sesuai untuk mengangkat benda atau gerak serta. Kemudian yang kedua, keterampilan motorik. Nah, dalam keterampilan motorik yang terkoordinasi baik, otot yang lebih kecil memainkan peran yang besar. Keterampilan yang dipelajari dengan baik akan berkembang menjadi kebiasaan. Nah, setelah anak dapat mengendalikan gerakan tubuh secara kasar, mereka siap untuk memulai mempelajari keterampilan. Keterampilan tersebut didasarkan atas kebatangan yang ada pada waktu lahir telah mengubah aktivitas acak yang tidak berarti yang ada pada saat lahir menjadi gerakan terkoordinasi. Nah, masa kecil merupakan masa ideal untuk mempelajari keterampilan motorik. Alasan masa kecil merupakan masa ideal yaitu yang pertama, tubuh anak lebih lentur ketimbang tubuh remaja atau orang dewasa sehingga anak lebih mudah menerima pelajaran. Yang kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, maka bagi anak, mempelajari keterampilan baru menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga, secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil ketimbang telah besar. Oleh karena itu, mereka lebih berani mencoba sesuatu yang baru. Nah, hal demikian menimbulkan motivasi yang diperlukan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Yang pertama, kesiapan belajar. Apabila pembelajaran itu dikaitkan dengan kesiapan belajar, maka keterampilan yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah siap akan lebih unggul ketimbang oleh orang yang belum siap untuk belajar. Yang kedua, kesempatan belajar. Banyak anak yang tidak berkesempatan untuk mempelajari keterampilan motorik karena hidup dalam lingkungan yang tidak menyediakan kesempatan belajar atau karena orang tua takut hal yang demikian akan melukai anaknya. Kemudian yang ketiga, kesempatan berpraktik. Anak harus diberi waktu untuk berpraktik sebanyak yang diperlukan untuk mengatasi suatu keterampilan titik. Meskipun demikian, kualitas praktik jauh lebih penting ketimbang kuantitasnya. Yang keempat, model yang baik. Karena dalam mempelajari keterampilan motorik, meniru suatu model memainkan peran yang penting. Maka, untuk mempelajari suatu keterampilan dengan baik, anak harus dapat model contoh yang baik. Yang kelima, bimbingan. Untuk dapat meniru suatu model dengan baik dan benar, anak membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga membentuk anak membetulkan suatu kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur dipelajari dengan baik, sehingga sulit untuk dibetulkan kembali. Yang keenam, motivasi. Motivasi belajar penting untuk mempertahankan minat dari ketertinggalan. Untuk mempelajari keterampilan, sumber motivasi umum adalah kepuasan pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut, kemandirian dan gengsi yang diperoleh dari kelompok sebayanya, serta kompensasi terhadap perasaan kurang mampu dalam bidang lain, khususnya
dalam tugas sekolah. Kemudian yang ketujuh, setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. Tidak ada hal-hal yang sifatnya umum perihal keterampilan tangan dan keterampilan kaki, melainkan setiap jenis keterampilan mempunyai perbedaan tertentu sehingga setiap keterampilan harus dipelajari secara individu. 8. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu. Dengan mencoba mempelajari berbagai macam keterampilan motorik secara serempak, khususnya apabila menggunakan kumpulan otot yang sama, akan membingungkan anak dan akan menghasilkan keterampilan yang jelek serta merupakan pemborosan waktu dan tenaga. Apabila suatu keterampilan sudah dikuasai, maka keterampilan lain dapat dipelajari tanpa menimbulkan kebingungan. Kemudian yang keempat, cara mempelajari keterampilan motorik. Nah, cara umum mempelajari keterampilan motorik, yang pertama, belajar coba dan ralat. Tidak adanya bimbingan dan model untuk ditiru menyebabkan anak melakukan tindakan yang berbeda secara acak. Cara tersebut biasanya menghasilkan keterampilan di bawah kemampuan anak. Yang kedua, meniru. Belajar dengan meniru atau mengamati suatu model lebih cepat ketimbang belajar dengan coba dapat teralat tetapi dibatasi oleh kesalahan yang terdapat dalam model tersebut. Kemudian yang ketiga, pelatihan. Belajar dengan bimbingan atau supervisi pada waktu model memperlihatkan keterampilan dan memperhatikan bahwa anak menirunya dengan tepat sangat penting dalam tahap awal belajar. Gerakan berjalan dan memegang yang telah bisa dilakukan pada akhir masa bayi terus makin dikuasai pada masa anak kecil. Selain makin dikuasainya gerakan-gerakan lain yang pada dasarnya merupakan perkembangan dari gerakan berjalan dan memegang. Beberapa macam gerak dasar dan variasinya yang makin dikuasai itu mulai bisa dilakukan yaitu berjalan, mendaki, meluncat dan berjengket, mencongklang dan lompat tali, menyeplak, melempar, menangkap, memantulkan bola, memukul dan berenang. Kemudian selanjutnya yang kelima kategori fungsi keterampilan motorik. Nah, secara kasar, sesuai dengan fungsi yang dilayaninya dalam penyesuaian sosial dan pribadi anak, keterampilan motorik dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, keterampilan bantu diri. Yang kedua, keterampilan bantu sosial. 3. Keterampilan bermain. Yang keempat, keterampilan sekolah. Sekian materi yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.